Ada orang yang menangis dalam sujudnya, tapi ternyata sujud itu tidak sampai ke langit. Apa yang salah? Bukan semua amal itu diterima, dan yang lebih mengerikan yang ditolak. Seringkali justru yang paling kita banggakan. Langit tidak selalu menerima doa, dan tidak semua amal naik ke hadapan Allah. Apa yang menghalanginya? Bukan semua amal itu diterima, dan yang lebih mengerikan yang ditolak. Seringkali justru yang paling kita banggakan. Mari kita mulai pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Berikut adalah beberapa hadis syahih dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang amalan yang ditolak atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta penjelasannya. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. 1. Amalan yang menyelisihi syariat bid'ah. Hadis: barang siapa mengada-ngadakan sesuatu yang baru dalam urusan agama, kami yang bukan bagian darinya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, barang siapa melakukan amalan yang tidak ada perintah kami, maka ia tertolak. Hadis riwayat Imam Muslim. Penjelasan hadis ini disebut sebagai separuh dalil syariat karena menjadi prinsip utama setiap ibadah atau amal yang ingin diterima. Allah harus sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Jika dibuat sendiri tanpa dalil disebut bidah. Meskipun niatnya baik, amalan itu tetap ditolak dan tidak mendapatkan pahala, bahkan bisa mendatangkan dosa. 2. Amalan karena ria ingin dipuji manusia. Hadis: sesungguhnya yang paling aku takutkan bagi kalian adalah syirik kecil, yaitu ria. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Aku maha kaya dari segala sekutu. Barang siapa beramal suatu amalan dan menyekutukanku dengan yang lain, maka aku tinggalkan dia dan syiriknya." Hadis riwayat Muslim. Penjelasan. Ria adalah beramal agar dilihat, didengar, atau dipuji oleh manusia. Jika amalan dilakukan bukan semata-mata karena Allah, maka Allah tidak akan menerimanya. Karena Allah hanya menerima amalan yang ikhlas hanya untuknya. 3. Amalan orang yang durhaka, mengungkit pemberian, atau mendustakan takdir. Hadis: 3 golongan yang Allah tidak terima amal ibadahnya, baik wajib maupun sunnah, pada hari kiamat: anak yang durhaka kepada orang tuanya, orang yang mengungkit-ngungkit pemberiannya, dan orang yang mendustakan takdir. Hadis riwayat Tabrani. Penjelasan. Durhaka pada orang tua, meskipun banyak beribadah, jika tidak berbakti atau menyakiti orang tua, amalnya tidak diterima. Mengungkit pemberian, memberi sedekah atau bantuan, tapi kemudian menyebut-nyebutnya atau menyakiti hati penerima, maka pahalanya gugur. Mendustakan takdir, tidak menerima ketetapan Allah baik suka maupun duka, bertentangan dengan iman, sehingga amalnya tidak bernilai. 4. Puasa yang tidak meninggalkan perkataan dusta. Hadis: barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan beramal dengannya, maka Allah tidak ada keperluannya bahwa ia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan. Puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga menahan lisan dan perbuatan dari keburukan. Jika saat puasa masih berbohong, bergunjing, atau berbuat jahat, maka puasanya tidak diterima dan tidak ada nilainya di sisi Allah. 5. Amalan orang yang mendatangi peramal atau dukun. Hadis: barang siapa mendatangi peramal lalu menanyakan sesuatu kepadanya, maka tidak diterima syaratnya selama 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan. Mendatangi peramal, dukun, atau orang yang mengaku tahu hal gaib adalah perbuatan yang bertentangan dengan tauhid. Meskipun salat tetap wajib dilakukan, namun pahalanya tidak diterima oleh Allah selama periode tersebut, kecuali jika bertaubat dengan sungguh-sungguh. Intinya, agar amalan diterima Allah, harus memenuhi 2 syarat utama: ikhlas hanya karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Berikut adalah hadis syahih dari Rasulullah SAW tentang amalan yang paling disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta penjelasannya. Salat tepat pada waktunya. Hadis: aku bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apa yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, salat tepat pada waktunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasan. Salat adalah tiang agama, dan melakukannya sesuai waktu yang ditentukan menunjukkan ketaatan dan prioritas kita kepada Allah.
Tidak ada amalan yang lebih utama daripada menunaikan kewajiban ini dengan tepat waktu. Berbakti kepada orang tua, hadis. Aku bertanya lagi. Kemudian, apalagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasannya, kedudukan orang tua sangat tinggi dalam Islam. Berbuat baik, mentaati, dan menyayangi. Mereka adalah amalan yang sangat mulia dan cepat mendapat balasan keberkahan dari Allah. Jihad di jalan Allah. Hadis, aku bertanya lagi. Kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasannya, jihad di sini mencakup berjuang membela agama, kebenaran, dan juga menuntut ilmu yang bermanfaat untuk menjaga dan menyebarkan ajaran Islam. Ulama mengatakan, menuntut ilmu termasuk bagian dari jihad yang sangat utama. Amalan kecil, tapi terus-menerus istiqomah. Hadis, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan terus-menerus, meskipun sedikit. Muttafaq alaih. Penjelasan. Allah lebih menyukai amalan yang konsisten dan rutin daripada amalan yang banyak, tapi hanya sesekali dilakukan, lalu ditinggalkan. Istiqomah menunjukkan ketulusan dan ketahanan dalam beribadah, membawa kegembiraan, atau membantu sesama. Hadis, amalan yang paling dicintai Allah adalah kegembiraan yang engkau berikan kepada seorang muslim, atau engkau penuhi kebutuhannya, atau engkau hilangkan rasa laparnya, atau engkau berjalan bersama saudaramu untuk memenuhi keperluannya. Hadis riwayat Tabrani. Penjelasan, berbuat baik kepada sesama manusia, membantu kesulitan mereka, dan membuat mereka bahagia adalah bentuk ibadah yang sangat disukai Allah. Bahkan, pahalanya setara dengan ibadah sunnah yang berat. Menghemat air. Hadis, Nabi SAW melewati Sa'id yang sedang berwudu, lalu berkata, "Apa ini pemborosan?" Sa'id bertanya, "Apakah dalam wudu juga ada pemborosan?" Beliau menjawab, "Ya, walaupun engkau berada di tepi sungai yang mengalir deras." Hadis riwayat Imam Ahmad. Penjelasan, menjaga alam dan tidak memboroskan nikmat Allah, termasuk air, adalah perilaku yang dicintainya. Rasulullah sendiri hanya menggunakan sedikit air untuk wudu dan mandi. Intinya, amalan yang disukai Allah adalah yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah, sesuai sunnah, tepat waktu, atau konsisten membawa manfaat bagi orang lain. Demikian pembahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.